Oke teman-teman, ini sudah hampir jam 12 malam dan kita juga sudah sama-sama menjalankan pesta demokrasi di wilayah kita masing-masing. Tentunya kita yang memiliki hak pilih teman-teman, sebagian besar mayoritas masyarakat pasti sudah melakukan atau menerapkan hak pilihnya masing-masing. Jadi kita mengingat ya teman-teman tentang ramalan perhitungan Jawa tinggalan nenek moyang dari Mbah Kendil Jopomontor yang pernah kita ungkap baik dari video live maupun video-video VT, kemudian video-video biasa seperti ini. Jadi dalam perhitungan itu teman-teman, di sini kita akan sedikit membahasnya lagi, mungkin bagi teman-teman yang belum tahu atau teman-teman yang lupa. Perhitungan itu diawali dengan tahun ini, tahun 2024 yang kemudian dijumlah. Jadi 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 4 hasilnya adalah 8. Jika kita hitung berdasarkan perhitungan Jawa kuno, jadi perhitungan Jawa kuno itu angka 1 adalah Eko atau Eka, angka 2 adalah Dwi, angka 3 adalah Tri, angka 4 adalah Catur, angka 5 adalah Ponco, angka 6 adalah Sat, angka 7 adalah Sabto, dan angka 8 adalah Hasto. Jadi teman-teman, itu adalah perhitungan Jawa kuno. Saya ulangi lagi, Eka, Dwi, Tri, Catur, Panca, Sat, Sabto, Hasto, Nowo, dan Doso. Itu jika kita terapkan sampai 10, tapi karena perhitungannya sampai 8, kita ambil yang angka 8, yaitu Hasto. Hasto juga bisa diucapkan sebagai Asto, yang artinya adalah tangan, teman-teman. Kemudian kita lanjut. Dari prediksinya Mbah Kendil itu, titik temu yang terakhir ditemukan adalah di ujung-ujung kalimat Asto atau Hasto itu. Kalimat yang awal adalah Ho atau A, dan kalimat yang terakhir adalah Ta atau To. Dari berbagai macam calon teman-teman, 3 calon yang ada satu nama yaitu Prabowo Subianto. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa telah dihitung perolehannya meskipun belum 100%, tapi Prabowo Gibran pasangan nomor 2 ini mendapatkan kemenangan mutlak teman-teman, karena hasilnya benar-benar berada di atas teman-teman, sehingga ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua bahwasanya ternyata perhitungan tinggalan nenek moyang itu ada artinya dan ada gunanya serta bisa dibuktikan. Pada waktu saya sama Mbak Kendil membuat video tersebut, kita kan tidak berani membuka teman-teman, dikarenakan yang namanya mendahului kodrat, mendahului karsane Allah itu tidak baik, sehingga teman-teman karena ini sudah terbongkar dan banyak teman-teman yang mulai unjuk suara. Di sini saya klarifikasi, di sini saya sampaikan bahwa ternyata perhitungan Mbah Kendil itu adalah benar, dan perlu diketahui ini bukan hitungan Mbah Kendil, melainkan hitungan tinggalan dari nenek moyang kita, nenek moyang pribumi kita teman-teman. Dan saya berdoa teman-teman, kita telah menjalankan pesta demokrasi dengan baik. Saya berharap tidak ada kecurangan. Dan bagi pasangan calon yang menang, Prabowo Gibran, selamat atas kemenangannya dan selamat menjalankan tugas yang baru. Jadi kemenangan ini bukan titik akhir. Setelah menang di voting suara, kalian harus menerapkan sebuah tanggung jawab yang sangat luar biasa, memimpin suatu negara, memimpin suatu masyarakat yang jumlahnya ribuan jutaan. Sehingga itu tidak mudah, karena pasangan ini pasti akan memiliki beban tanggung jawab yang sangat berat. Namun dengan demikian, kami juga berharap apa yang jenengan ucapkan, apa yang pernah calon ini sampaikan dalam kampanye, semoga bisa kita rasakan secara nyata, bisa kita buktikan secara nyata, supaya masyarakat luas juga semakin tambah kepercayaannya kepada pemimpin negara. Dan bagi kedua pasangan calon yang mungkin belum menang pada demokrasi atau pada pilihan tahun ini, kalian tetap bisa berjuang untuk memajukan Indonesia melalui bidang-bidang yang bisa kalian ambil berdasarkan tingkat pendidikan kalian masing-masing. Jadi tujuannya kan sama. Ketiga pasangan calon presiden ini sama-sama memiliki tujuan untuk memajukan bangsa Indonesia, memajukan negara Indonesia dari negara yang berkembang diusahakan menjadi negara yang lebih maju. Dengan demikian kami berharap yang namanya toleransi ini tetap ada, baik dari kalangan pemimpin sampai kalangan masyarakat bawah. Jadi kita sebagai warga masyarakat, kalau mungkin pilihan kita belum menang pada kali ini, kita juga harus menghormati pemimpin yang menang, karena kita tahu yang namanya setiap orang ini kan punya pilihan masing-masing, dan kita juga tahu pemimpin negara dipilih berdasarkan pemilihan umum, berdasarkan suara yang terbanyak. Untuk itu teman-teman, saya klarifikasi, mungkin teman-teman kan yang melihat live kita atau video kita sebelumnya, teman-teman pasti tahu bahwa Mbak Kendil menyampaikan untuk
untuk menyimpan video beliau. Supaya apa? Supaya ketika pesta demokrasi sudah selesai seperti ini, polling suara mulai dihitung, kita bisa mencocokkan ini cocok nggak sih sama perhitungan yang pernah disampaikan oleh Mbah Gendel. Dan bagi kalian yang mungkin belum tahu, di sini saya ulangi untuk yang terakhir kalinya, yaitu perhitungan tinggalan nenek moyang Jawa yang masih dilestarikan oleh Mbah Gendel Jawa Montrol ini berdasarkan yang pertama tahun hari ini, yaitu 2024. Jika dijumlah 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah 4 hasilnya 8. Jika kita hitung berdasarkan perhitungan Jawa kuno, ini kalian bisa belajar dari saya teman-teman. 1 berarti eka atau eko, dwi, tri, catur, poco, sat, sapto, hasto. Masuk ke perhitungan yang ke-8 yaitu hasto. Hasto bisa diartikan asto yang berarti tangan. Jadi kita tahu bahwa tugas pemimpin negara itu juga bertanda tangan atau bekerja teman-teman. Kemudian dari angka itu kita ambil di ujung-ujungnya yaitu ho dan to. Ho atau ha, to atau ta. Dari ketiga pasangan calon itu yang ada kata-kata atau ada vokal huruf itu, itulah yang diprediksi jadi. Dan ternyata teman-teman, voting terbanyak itu dimiliki oleh pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Jadi teman-teman, kita berharap melalui demokrasi di tahun 2024 ini, berdasarkan pemimpin yang baru, Indonesia bisa mencapai kemenangan yang baru, bisa mencapai menjadi negara Indonesia yang lebih maju lagi. Mungkin cukup sekian teman-teman, kita sama-sama doakan supaya Indonesia ini semakin hari semakin damai. Toleransi saya harapkan tetap dijaga baik dari kalangan atas sampai kalangan masyarakat bawah. Dan apabila ada salah kata saya pada malam hari ini teman-teman, saya mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ada kurang lebihnya, mungkin ada yang menyakiti hati teman-teman. Percayalah, saya tidak pernah memiliki niat untuk menyakiti teman-teman semua, karena dalam video seperti ini, dalam media sosial kita mencari saudara bukan mencari musuh. Cukup sekian teman-teman, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.